Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita akan coba mediumisasi penunggu Sungai Citarum ya, karena kita sebenarnya ada di masih dekat Sungai Citarum, cuma masuk gang sedikit. Jadi lebih tepatnya di Desa Purwadana. Kita akan coba memanggil raja kerajaan yang goib, karena si siluman lembu atau apa sebangsanya. Dan mudah-mudahan tadi saya sudah minta izin waktu zikiran di sana, pembersihan warung juga sudah minta izin sama rajanya dia buat nanti hadir. Insya Allah sih berkenan, tadi juga tidak mengganggu. Waktu zikiran, pembersihan tempat usaha juga tidak mengganggu, mereka hanya menonton. Ya mudah-mudahan rajanya dari kerajaan yang ada di Sungai Citarum mau hadir dalam tubuh mediator. Selain dari raja dari yang ada di kerajaan di bawah Sungai Citarum tersebut tidak bisa masuk tubuh mediator, hanya yang saya inginkan yang bisa masuk di dalam tubuh mediator. Segala macam penyusupnya yang masuk dalam tubuh mediator semua hilang, semua terlempar ke bumi 10 dengan izin beliau Sang Yang Nurut Cahaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo penguasa dari kerajaan yang ada di bawah bisa masuk ke mediator. Kerajaan apapun wujudnya, entah itu lembu yang paling berkuasa di Sungai Citarum yang ada di depan saya ini, mohon masuk dalam tubuh mediator. Semakin menolak, semakin masuk dalam tubuh mediator yang di samping saya. Semakin menolak, semakin masuk. Semakin menolak, semakin masuk. Semakin tersedot dalam tubuh mediator. Semakin menguasai tubuh mediator, hanya minjam raganya, tidak bisa membaca pikiran dan hatinya. Allah. Backsound. Terus sinkronkan dengan tubuh mediator ya. Disinkronkan dengan energi mediator. Energi yang terlalu besar. Bisa dicek A. Assalamualaikum. Salam. Sampean siapa? Yang kamu panggil. Suaranya diperbesar ya. Kalau bohong, dusta, sampean badannya terpotong-potong nanti. Jadi kelinci nanti sampean. Bangsa apa sampean? Jin. Jin apa siluman? Jin. Yakin yang menguasai sungai di bawah tersebut? Saya tangan kanan. Tangan kanan. Yang paling berkuasa yang dipanggil ke sini? Tidak mau. Semakin mau. Saya nggak mau ngomong sama sampean. Sama rajanya aja yang berkuasa. Tugas. Tugas kemana? Menjaga. Menjaga. Daerah ini. Ya, nanti diizinkan yang menjaga daerah ini digantikan dengan pasukan dari Sang Yang Nurut Nirwana. Oke. Saya permisi dulu. Silakan, tarik aja. Suruh masuk rajanya. Sinkronkan dengan tubuh mediator ya. Biasa aja, nggak santai, duduk santai, nggak usah ngamuk. Malam, Mbah. Dengan siapa ini saya berbicara? Ada apa? Hmm? Ada apa?
Ya, dengan siapa saya berbicara? Penguasa wilayah sini. Penguasa wilayah sini. Kenal nggak sama beliau-beliau yang duduk di samping kanan itu? Saya paham sama buyut-buyutnya. Paham sama buyut-buyutnya? Ya, itu keturunannya yang sudah lama di sini. Ya, sampai di bawah tersebut usil nggak? Tidak. Tidak. Itu Saya yang menjaga kelestarian, keseimbangan. menjaga keseimbangan. Ya, Selain menjaga keseimbangan, sampai ada menjaga apa? hanya menjaga keseimbangan. Dulu yang cucunya Kuncen apa, Pak? Iya. Dulu cucunya Kuncen yang Kuncen sini tenggelam juga, itu di apa? Siapa yang narik? Ya, yang jahat. Hmm? Banyak yang jahat. Banyak yang jahat. Ya, Sampean golongan hitam, golongan putih di sana. putih. Islam apa bukan sampean? Belum Islam. Belum Islam. Ada kerajaan Islamnya nggak di sana? Ada. Ada. Sejak kapan? Sudah lama. Udah lama, berapa tahun? Dari 100 tahun yang lalu. Sudah ada. Bisa diceritakan yang sering terjadinya tenggelam di sini dan hubungan dengan orang Pekalongan itu apa? Kalau sampean yang menempati wilayah sini. Ya, hanya perjanjian segelintir orang saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Kalau perjanjian segelintir orang, tapi kan mitosnya menjadi luas. Setiap orang Pekalongan yang datang ke kali yang ada di Karawang, banyak yang tiba-tiba hilang sendiri. Ya, itu kan banyak bangsa gaib yang tahu. Walaupun dari perbuatan 2-3 orang. Itu ada yang mengambil kesempatan keuntungan untuk mengobrak-abrik atau membuat manusia-manusia itu terpecah belah, menjadi bermusuhan hanya gara-gara satu orang saja atau 2 orang yang melakukan kesalahan. Nah, kalau boleh tahu dulu kesalahannya apa? Sumpah-sumpahan. Sumpah-sumpahan. Ya, Oh, saling sumpah. saling sumpah. Tapi itu kan efek sampingnya itu sampai anak cucu, pokoknya yang darah dari Pekalongan itu sangat rawan. Karena sumpah mereka itu manjur, dikabulkan oleh iblis. Iblis yang mengabulkan. Ya, jadi sumpahnya itu manjur. Jadi ya, jika ada orang Pekalongan yang kesini ya terjadi real dan nyata. Itu emang sengaja agar itu tersebar sendiri beritanya, jadi menyebar luas. Kalau sukmanya orang-orang yang tenggelam di sini di bawah siapa? Ya, ada yang dibawa bangsa gaib, ada yang dibawa siluman, ada yang dibawa jin. Sampean kan tadi kan bilangnya menjaga keseimbangan. Ya, Bisa jadi jelaskan keseimbangannya seperti apa yang sampean jaga? keseimbangan alam, mengatur pasang surutnya air, gempa, pokoknya yang berhubungan dengan alam. Tapi kan banyak jin-jin pasik yang usil juga. Ya, itu sudah menjadi
apa namanya, seperti manusia saja. Ada yang baik juga ada yang jahat. Sampean hidup di zaman kerajaan siapa dulunya? Prabu Siliwangi. Masih patuh sama beliau? Saya masih. Ini mandat dari beliau. Mandat dari beliau? Ya. Ya kalau Sungai Citarum tercemar seperti ini, apakah sampean nggak marah? Boleh saya marah, udah hancur Kerawang. Kalau sampean marah, Kerawang hancur? Hancur, lenyap. Mau? Sampean wujudnya apa sih? Naga. Ya. Kalau lembu tadi hanya anak buah sampean? Pasukan saya. Pasukan sampean? Ya. Nah, kalau sampean wujudnya naga, sampean bertempat lebih tepatnya daerah mana? Saya hampir menyelimuti sebagian Kerawang semua. Kalau kelihatan sini hanya cuma sisik saja. Hanya sisik saja yang kelihatan? Ya. Tapi agak pengalaman juga. Setiap daerah tuh yang jaga tuh rata-rata naga. Ya itu sudah dari dulu seperti itu. Sudah menjadi perjanjian. Hamdan kemarin ke Pontianak disambut naga. Ya, jadi ya kayak supaya jaga adab mungkin kan. Ya tanggapan sampean Kerawang seperti ini gimana? Ya kalau saya ya memaklumi, memang sudah zamannya. Memang sudah harus seperti ini jalannya, keadaannya, situasinya. Mau dipimpin bagaimana? Mau dibikin seperti zaman kerajaan, ya ndak bisa, orang teknologi sudah maju. Mau tidak ada pencemaran, ya ndak bisa, pabrik sudah banyak, mau diapain? Ya udah begini aja, ikutin aja. Kalau sampean dapat mandat dari beliau yang Prabu Siliwangi, berarti sampean belum waktunya di Islam kan? Ada bocoran sedikit selain mandat tersebut, apa yang sampean jaga? Yang paling utamanya? Tidak boleh dibocorkan. Karena semua orang membutuhkan. Kamu pasti tahu sendiri apa itu. Ya kalau saya tahu maksudnya, cuma kan buat yang nanti yang nonton kan, intinya kekayaan alam ya. Ya. Berapa banyak yang dijaga? Banyak sekali. Banyak sekali. Itu nanti buat siapa? Buat pemimpin yang mau memimpin negara ini nanti. Buat yang memimpin negara ini. Ya. Berapa lama prosesnya sampai ketemu dengan pemimpin yang buat, katakanlah memimpin Nusantara tersebut? Tertutup. Tertutup. Ya. Waktu dekat, waktu lama? Saya sendiri tidak tahu. Nggak tahu. Tidak dikasih tahu. Nah kalau sampai dapat mandat dari yang Prabu Siliwangi, apa sering bertemu dengan beliau? Jarang. Selain tanah Kerawang, tanah-tanah Pasundan yang lain, penjaganya sama semua naga? Ada yang naga, ada yang harimau. Pusat kekayaan alam yang paling banyak daerah mana di Karawang? Sekitaran sini. Di bantaran Citarum banyak berarti? Banyak. Hampir rata-rata. Banyaknya hampir sama. Kalau yang di Kuta Tandingan apa itu? Rahasia. Itu sesuatu yang belum bisa diungkap ya. Masih banyak rahasia di atas rahasia. Jadi saya pernah diajak buat ke sana tapi saya tolak. Ya nggak tahu, belum pengen ke sana. Pesan-pesan sampean buat Kerawang apa nih? Sampean kan yang menguasai, yang menyeimbangkan dari alam goib. Apa ya?
Kalau mau pesan tentang kepedulian susah. Setiap orang aja buang sampah sembarangan. Gimana? Tidak ada pesan. Nggak ada pesan. Mau tanya. Yang menunggu di sini siapa? Ada nggak yang jahil di rumah ini atau ini? Nah, itu mah nanti. Ini mah kan sifatnya global ini, umum. Kalau diukur dengan panjang, sampai itu panjangnya dari sini sampai mana? Saya hanya melingkar di Karawang, hampir separuhnya. Separohnya. Kepalanya biasa standby di mana? Ya saya muter. Muter. Ya. Kemana aja. Kalau terjadinya banjir waktu tahun-tahun kemarin kan banjir besar itu. Ya. Sampai menyeimbangkan dengan gimana? Ya agar tidak terlalu meluap. Tapi jika emang ada perintah untuk memberi banjir di daerah itu, ya saya yang itu ngirim Mengarahkan hujan segala macam. banjir. Jika di suatu tempat itu ada yang terlalu banyak masalah, ya saya kirim banjir. Nah, kalau tugas-tugas itu datang dari Gusti Allah langsung apa dari para waliullah yang diutus? Ya, kalau saya dari Prabu Siliwangi. Dari yang Prabu Siliwangi. Ya. Kalau yang Prabu Siliwangi dari mana? Ya, dari atasannya lagi. Oke. Emang yang Prabu Siliwangi punya atasan lagi? Ada. Atasan seperti apa? Saya nggak berani menyebutkannya. Ya bukannya yang Prabu Siliwangi itu seorang raja? Ada rajanya lagi. Ada rajanya lagi? Ada. Itu rajanya beliau apa raja dari raja yang lain juga? Raja dari raja para raja. Raja dari raja para raja? Iya. Bisa dijabarkan? Ya rajanya raja. Rajanya raja? Iya. Wujudnya manusia apa bangsa gaib? Ya di bangsa gaib dia ada wujudnya, di bangsa nyata ya dia manusia. Manusia? Seperti manusia biasa sama. Di Indonesia apa di luar negeri? Ada di tanah Indonesia ini. Ciri-ciri raja, segala rajanya seperti apa? Ya sama seperti orang biasa. Ya kayak misalkan beliau itu tinggalnya di tempat kayak pendopo kerajaan. Enggak. Jadi lingkung di masyarakat biasa. Tidak di keraton atau di mana itu enggak. Berarti nggak bisa dibedakan, nggak kelihatan. Ya susah. Orang sama. Sama seperti masyarakat biasa. Cuma dia istimewa yang jelas. Itu rajanya yang Prabu Siliwangi. Ya. Berapa raja yang dinaungin sama beliau? Setahu saya ya semua raja yang ada di bumi ini. Kerajaan-kerajaan dari luar negeri juga? Ya. Pak Haji, Mbak Naros. Enggak. Terima kasih ya atas kehadirannya, informasi-informasinya tentang tugas sampean di Karawang. Tadi ya saya kira tuh ya raja dari lembu ini ya lembu juga, sampean yang datang. Mohon maaf atas waktunya mengganggu tugas sampean. Ini juga syiar dakwah, ya, sampean tahu arahnya kemana. Dan mungkin nggak bisa diungkap, mesti nggak bisa disebutkan karena kan banyak yang belum pada paham. Ya terima kasih, monggo kembali bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Allah. Mari ke sini. Ketakutan. Hah? Alhamdulillah ya. Ini sebenarnya nggak diduga ya, karena niatnya kan ingin narik raja dari siluman lembu, bangsa jin kerajaan lembu yang ada di Citarum. Tapi beliau juga di bawah naungan komando yang penyeimbang Karawang ya, yang katanya konon beliau wujudnya seperti naga. Allah alam ya, mungkin dari sedulur-sedulur yang bisa melihat goib silakan dicek apakah benar naga. Yang apa ya, konten hiburan yang mudah-mudahan bermanfaat, kedepannya lebih bertakwa, lebih yakin bahwa hal goib itu ada ya, karena goib ya nggak bisa dilihat ya, kecuali mungkin yang indigo. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.